Sri Fauzi Santoso, NPM 212201108, Prodi Keperawatan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian sel prokaryotik dan fungsinya. Yaitu yang pertama, sel pili. Sel pili berfungsi sebagai tempat masuknya materi genetik selama perkawinan dan membantu melekatkan diri pada jaringan hewan atau tumbuhan. Pili bukan sebagai alat gerak. Dan yang kedua, sel plasmid. Sel plasmid berfungsi sebagai membawa sifat non-esensial dari DNA yang memberi keuntungan pada sel prokaryotik seperti resistensi, ambiotik, virulensi, kemampuan menyebabkan penyakit, dan konjungsi berbagai plasmid dengan sel prokaryotik lain. Dan yang ketiga, ribosom. Ribosom berfungsi sebagai melakukan translasi dalam sintesis protein yang mengubah kode genetik DNA menjadi protein. Dan yang keempat, sel sitoplasma, yaitu berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme dan menyimpan cadangan makanan dalam bentuk granula tidak larut air, granula penyimpanan. Yaitu kemudian selanjutnya sel membran plasma, yaitu berfungsi sebagai pelindung sel terhadap lingkungan ekstraseluler dan mengatur lalu lintas zat-zat keluar masuk sel. Kemudian selanjutnya dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai untuk memberi bentuk dan melindungi organel internal sel. Dan selanjutnya sel kapsula berfungsi sebagai pelindung sel, mencegah sel kekeringan, membantu melekatkan diri dengan bakteri lain atau pada organisme lain, dan melindungi bakteri patogen dari pengaruh antibodi sel inang. Dan selanjutnya sel flagella, yaitu berfungsi sebagai alat gerak sel. Gerakan flagella prokaryotik seperti memutar-mutar. Dan kemudian yang terakhir itu sel nukleoid, yaitu berfungsi sebagai serupa dengan inti sel nukleus. Pada eukaryotik hanya saja tanpa membran inti, sehingga mengalami kontak langsung dengan sitoplasma. Sekian dari penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.